Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita belajar di buku Adab Bekerja dan Berbisnis masih pada bab adab bermitra. Bagaimana kita punya mitra. Kemarin kita sudah bahas dari halaman 112 sampai 120. Sekarang kita bahas di halaman 121. Tema kecilnya adalah tuntunan bermitra. Kemarin sebenarnya sudah dibahas, tapi ini secara singkat saja untuk diulang sedikit ya. Di halaman 121. Pertama, mitra itu sebenarnya beragam. Bisa sebagai pembeli, mitra kita kan, juga bisa sebagai penyewa atau investor yang membersihkan modal atau lainnya. Ada bacaan tuntunan dalam nas, walaupun bersifat umum yang bisa dijadikan rujukan terkait tentang bermitra. Pertama, harus saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi mitra itu harus saling tolong menolong. Kemudian ayat berikutnya ini kita ambil tadi kemarin kita dijelaskan juga ayat ini, la yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Hendaklah sebagian mereka dengan sebagian itu saling tolong menolong dan memudahkan. Itu bermitra itu ya, adab-adabnya ya. Kemudian berikutnya ayat Al-Qur'an itu wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Jadi kalau ada orang kesulitan hendaklah dimudahkan atau biarkan saja mereka mengambil betul disedekahkan hutang yang diutangkan tersebut. Itu ada bermitra ya. Terus hadis riwayat Muslim, barang siapa memudahkan seorang yang sedang mengalami kesulitan karena terlilit utang, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Jadi mitra apa ini? Mitra orang berhutang. Jadi dimudahkan. Terus pertama dilihat dari apa ya? Kalau ada ini dari ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi. Pertama adalah yang kita dapatkan pertama kewajiban bekerja sama. Ya, kewajiban bekerja sama ada dalam ayat-ayat tadi, kita harus saling tolong menolong kan. Dan bekerja sama itu dengan kebaikan, yang kebaik-baik aja, yang buruk-buruk jangan. Dan yang ketiga itu saat kondisi debitur atau orang yang berutang itu tidak mampu menunaikan kewajiban, maka sedekah bebaskan saja dia dari utang, itu yang idealnya. Dan kalau dia yang berutang tersebut melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian menjadi kewajibannya, karena jadi kalau menunda sebenarnya sebagai penghutang itu terhadap temannya itu harus memudahkan untuk membayar juga. Kalau ini yang punya modal tidak mengambil utangnya, kalau ini berusaha untuk melunasinya, untuk memudahkan orang tersebut timbal balik gitu. Nah, kemudian cepat aja kita pindah 125. Mitra yang kompeten. Jadi mitra yang harus kita cari itu adalah mitra yang berkompeten. Mitra bukan orang. Jadi mitra yang kompeten siapa? Mitra orang yang bukan sempurna. Jadi mitra orang yang belum sempurna akalnya itu nggak kompeten. Jadi harus mitra yang sudah kompeten. Tidak kompeten itu seperti anak yang yatim, belum balik, atau orang dewasa yang tidak mengatur hartanya, itu tidak kompeten. Jadi mitra yang dicari itu adalah mitra yang akalnya sudah sempurna. Itu yang harus dicari karyawan itu. Ayatnya adalah wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan kamu berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta-harta mereka. Nanti pada habis nanti harta mereka itu. Atau harta kita serahkan kepada orang yang tidak kompeten, nggak bisa. Harus serahkan kepada orang yang berkompeten dalam memelihara harta. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa yang menerima aset dan dana adalah sosok yang bisa jadi orang yang akalnya sempurna, kemudian orang yang terpercaya juga, gitu kan? Kita ambilnya ayatnya di mana ya? Kan ayatnya panjang ini. Nah, itu kan fashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba, gitu kan? Jadi ya orang yang bisa dapat ambil saksi. Orang saksi itu adalah orang yang bisa yang nggak mungkin jadi saksi dia tidak bisa dipercaya, kayaknya kan. Kita cepat aja
Kemudian memastikan bahwa semua pihak yang terkait transaksi telah memenuhi kriteria baik kapasitas maupun perilaku. Jadi orang-orang yang terkait dengan itu semuanya adalah orang yang sudah terpercaya. Ayatnya ya lazina amanu tadayantum, ini ayat sangat panjang sekali ya. Jadi orang-orang yang sudah kriterianya sudah ada semua, orang adil, orang amanah gitu ya. Ayat yang panjang itu. Terus yang keempat, bukan harta. Jadi yang orang kompeten itu bukan mengelola harta anak yatim, ya kan? Bukan memutar-mutar harta anak yatim gitu. Kalaupun harta anak yatim apa-apa diputar, tapi dipastikan bahwa dia tidak rugi. Nih, wala taqrabu malal yatim illa billati ihsan, gitu kan? Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan baik-baik saja atau memakannya. Hatta yablugha asyuddah wa auful bi'ahdi innal ahda kana. Jadi kalau dia sudah sempurna akalnya baru berikan kepada dia. Jadi bukan kita ambil harta anak yatim untuk kita kelola. Kita kelola boleh harta anak yatim, tapi dengan syarat nanti jika anak yatim itu sudah sanggup untuk mengelolanya, biarkan kepadanya. Lanjut. Nah, kemudian cara bermitra juga adalah segera menunaikan kewajiban. Kalau ada apa-apa, ya segera menunaikan kewajiban. Ini dari sisi debitur ya, atau orang yang berhutang. Ya, segera menunaikan kewajiban. Pertama, kalau dari sisi orang yang berhutang, misalnya yang pemilik modal gitu kan, dia juga berhutang kepada karyawan gitu kan, maka karyawan itu harus diberikan gajinya, gaji-gaji karyawan gitu kan. Ini ayat-ayat Al-Quran tentang harus memberikan gaji-gaji. Al-yawma uhilla lakum ta'amul ladzi utul kitab, itu kan. Ini ayatnya waladzina utul kitaba min, itu kan. Ini wa ataitumuna ujurahunna, berikanlah upah-upah mereka, itu kan. Jadi segera tunaikan. Kalau dalam hadis Nabi itu berikan upah sebelum keringatnya. Artinya apa? Kalau sudah jatuh tempo ya kasih. Ada di hadis Muslim ini, ya kan? Hadis Muslim ini istajir ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu, gitu kan. Dan orang-orang yang memperkerjakan buruh kemudian dia menuntut kerja penuh tapi tidak memberikan upah pada buruh tersebut, itu nggak boleh. Jadi harus digaji sesuai dengan pekerjaannya. Segera tunaikan. Kalau ada ini hanya nih, ini yang terkena saya. Atil ajir ajrahu qabla ayyajifa ajrahu, kan itu. Berikanlah upah secepat-cepatnya. Kemudian menyegerakan untuk memenuhi hak-hak Allah. Jadi bukan hanya hak karyawan, tapi hak Allah juga. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Apa hak Allah? Hak Allah itu adalah sedekah. Berikan sedekahnya. Kan? Lanjut. Nah, ini khudz min amwalihim shadaqatan tutahiruhum. Baik zakatnya, baik sedekahnya. Itu hak Allah, harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda karena itu hak Allah. Sungguh Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk orang-orang fakir diberikan kepada orang fakir di antara mereka. Itu kata Allah, ya kan? Hadis berikutnya tadi setelah memenuhi hak kepada karyawan, hak kepada Allah, sekarang memenuhi hak kepada masyarakat lagi. Apa hak terhadap masyarakat? Amara bisadaqatin, sedekah ya. Jadi untuk masyarakat itu berikan sedekahnya juga untuk masyarakat. Jadi hak Allah memang harus ditunaikan, yaitu zakat, tapi kan untuk masyarakat. Ayat berikutnya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kalian itu bersaudara. Kalau begitu, ya saling tolong menolonglah di antara kalian, gitu ya. Kemudian laisal birra an tuwallu wujuhakum, ya tentang ayat tentang sedekah juga ini, berikan kepada wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, sabil, orang dalam perjalanan, budak-budak gitu. Dan orang yang mendirikan salat, ya kan? Muslim itu Rasulullah SAW, setiap kalian itu setiap hari harus berbuat baik kepada manusia ya dengan sedekah atau apa. Kalau nggak bisa dengan sedekah, ya tolong manusia untuk menaikkan barangnya ke atas ontanya. Kemudian atau kalimat yang baik, atau yang menghilangkan duri di jalan. Itu juga
sedekah. Pokoknya kita harus berbuat baik kepada orang. Segerakan sebaik-baiknya itu adalah memang berikan sedekah. Iya, kemudian tadi diulang-ulang lagi, kalau bermitra itu kita harus segera apa? Segera membayarkan upah. Ya, diulang-ulang lagi allazina amanu aufu bil uqud ya. Janji yang harus kita bayarkan atau fee yang kita harus bayarkan kita tunaikan secepatnya. Kemudian jika yang disepakati adalah waktu pembayaran, stamina, bayarkan pada wajib membayar. Ini ada fatwa DSN sudah ada di sini semua. Kemudian walaupun membayar upah itu boleh ditunaikan sebelum memulai pekerjaan, boleh. Tapi baiknya segera mungkin sebelum kering keringatnya. Sebelumnya itu lebih baik diberikan dulu upahnya baru dia kerja. Atau kata yang abdolnya itu sebaik-baiknya itu setelah dia bekerja langsung diberikan upah. Itu kan biar tidak ada yang menzalimi, gitu kan? Ini kayaknya kita sudah hampir selesai ini di bab yang ke-6 ini. Kalau salam ini kan istajir ajiran faufa, ini kan berikan upah juga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas tadi dengan cepat dari halaman 120 sampai 137. Insyaallah kita akan masuk ke bab 7 pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.